Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, serta salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Resa Nurmala SABMA sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Industri dan teman-teman semua yang saya banggakan. Memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Yolanda Danisa. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 4 yang akan membawakan tema mengenai integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Di sini rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi, apa itu reintegrasi, dan apa itu konflik, hingga contoh-contoh konflik dengan upaya penyelesaiannya. Pengertian dari integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti yaitu pembauran atau penyatuan dari suatu unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Yang pertama, secara harfiah, integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang memetakan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan. Dan yang kedua, integrasi juga memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek atau lebih, sebagaimana dikemukakan oleh Purwandarmita yang dikutip Trianto, bahwa integrasi adalah penyatuan supaya menjadi satu atau kedaulatan yang utuh. Dan yang ketiga, integrasi menurut Sanusi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai-berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis, dan mesra antara anggota kesatuan itu. Dan yang keempat, istilah integrasi dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama, jenis, dan lain sebagainya. Dalam studi sosiologi, teori integrasi sosial berkembang dalam paradigma fungsi nasionalisme. Dalam struktur yang dicetuskan oleh Talcott version 1927 sampai 1979. Paradigma fungsi nasionalisme struktural ini berasumsi bahwa masyarakat berada dalam sebuah sistem yang mengikat mereka dalam keseimbangan equilibrium. Hal ini dapat dilihat dari dua pengertian dasar integrasi nasional, yaitu pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Dan yang kedua, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah ketertiban nasional. Proses ini bertujuan mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dengan cara menjabatani perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor teritorial atau kultur, agama, kepentingan kelas, sosial, dan sebagainya dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. Dan yang kedua, ada syarat-syarat integrasi sosial. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh William Ogbrun dan Menimkov, syarat berhasilnya dari suatu integrasi nasional ialah sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan di antara mereka, artinya kebutuhan fisik dan nasional dan sosial. Mereka terpenuhi oleh sistem sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut membuat tiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, norma-norma setiap nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama di mana membahas norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif bisa diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya, bangsa Indonesia dipersatukan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat.
Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contoh, integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, adanya faktor internal. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar individu dan kelompok. Adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Dan juga terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, yaitu adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam, adanya sistem pendidikan yang maju, adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing, adanya musuh dari luar kelompok yang harus dihadapi bersama. Faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama, adanya faktor internal, yaitu adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional, adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok, adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain, dan adanya sifat primordial, yakni merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternalnya, yaitu adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok, adanya ketidakmerataan pembangunan, adanya pengembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan juga adanya sistem masyarakat yang tertutup. Reintegrasi sosial. Menurut Surjono Sukanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Mengutip dari Jurnal Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika, karya Siti Asisah dan Nur Hayati, reintegrasi juga bisa dimaknai sebagai proses penyatuan kembali. Tujuan reintegrasi sosial. Tujuan reintegrasi sosial yaitu sebagai salah satu upaya membangun kepercayaan sosial atau membentuk norma baru. Reintegrasi sosial bertujuan untuk memperbaiki beberapa hal yang menjadi penyebab utama konflik di lingkungan masyarakat. Contoh reintegrasi sosial. Contoh reintegrasi sosial yaitu adanya proses reintegrasi sosial antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Dan cara penyelesaiannya adalah pertama, melakukan musyawarah, dan yang kedua, lembaga masyarakat, yang ketiga, tidak mudah tersulut emosi, dan yang terakhir adalah tidak main hakim sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang konflik. Pengertian konflik. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin, yaitu con, yang artinya bersama, dan fligere, yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan pemerintah. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, atau hal yang lainnya. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, penyebab konflik. Penyebab konflik ini antara lain ada 4. Yang pertama, perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan.
Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Dan selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah terdapat penyelesaian masalah di dalam ini. Yang pertama, arbitrase, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih, maka pemerintah biasanya menunjukkan pengadilan. Yang selanjutnya, mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Yang selanjutnya, konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Yang selanjutnya, jalan buntu, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau tidak mungkin lagi untuk mundur. Yang selanjutnya, adjudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Yang selanjutnya, eliminasi, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik yang diungkapkan dengan ucapan antara lain kami mengalah atau kami keluar dan sebagainya. Subjugasi atau dominasi yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan satu cara pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Aturan mayoritas, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. Persetujuan minoritas, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak. Contoh konflik sosial, tawuran antar warga beda kampung, bentrok polisi dan masyarakat yang menolak digusur, demo aktivis dan mahasiswa menolak Omnibus Law, demo buruh yang meminta kenaikan upah kerja kepada perusahaan. 2 WNI dikeroyok di Amerika Serikat diduga rasisme Asia. Dilansir dari berita CNBC Indonesia pada tanggal 27 Maret 2021 bahwa adanya 2 warga negara Indonesia di Philadelphia, Amerika Serikat dikabarkan menjadi korban pengeroyokan oleh 5 orang tak dikenal. Pengeroyokan itu dimotivasi oleh motif rasisme anti-Asia mengenai asumsi bahwa ini tindakan kekerasan berbasis rasisme. Kedua remaja itu melaporkan bahwa sebelumnya mereka sudah ditargetkan oleh kelompok pengeroyokan itu karena motif ras. Perlakuan rasis terhadap kaum Asia di Amerika Serikat makin membesar. Hal ini dikarenakan stigma bahwasannya kelompok Asia lah yang membawa dan menyebarkan virus corona yang telah menimbulkan pandemi global. Dapat dilihat dari konflik rasial kekerasan tersebut, penyebabnya karena adanya perbedaan pandangan sosial dari 5 orang warga Amerika Serikat terhadap 2 orang WNI dengan motif rasisme Asia. Dan juga diperkuat dengan menyebarkan stigma kelompok Asia penyebar virus corona yang membuat mereka merasa semakin termotivasi atas rasisme anti-Asia. Upaya penyelesaian pada konflik ini menurut kelompok kami dengan mediasi yang artinya menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, dan juga dengan konsiliasi yang artinya memperbaiki pihak yang bertikai dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kedudukan tinggi bila konflik ini terus berlanjut. Contoh konflik beserta penyebab dan upaya penyelesaiannya, tawuran antar kelompok pelajar di SMP 281 DKI Jakarta. Faktor penyebab tawuran pelajar yang terlibat tawuran diduga dipengaruhi oleh beragam kondisi seperti lingkungan tempat tinggal, kedekatan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, hubungan dengan pergrup, serta akses untuk melihat kekerasan di media visual seperti tayangan di media sosial.
Cara mengatasi konflik tawuran antar pelajar adalah diantara lain membuat peraturan sekolah yang tegas, memberikan pendidikan anti tawuran, memisahkan pelajaran berontak kriminal dari yang lain, kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin, telah usai presentasi dari kelompok kami dengan tema mengenai integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.